Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan Dewan Guru semuanya saya hormati. Izinkan saya mempresentasikan rencana tindak lanjut saya tentang permainan tradisional yang berhubungan dengan P5 SEM Sport Education Model. Permainan tradisional berupa sodor bertema bangunlah jiwa raganya, dimensi profil Pancasila, mandiri dan gotong royong. Ini saya susun saya sendiri Bapak Ibu. Kebetulan saya juga peserta desiminasi PKK Pijoka kelas 8 Jember yang saat ini masih saya ikuti sampai bulan Desember. Di sini saya mau mempresentasikan rencana tindak lanjut saya tentang permainan tradisional, ya karena saya memilih Gebak Sodor karena permainannya sudah lama ditinggalkan Bapak Ibu. Untuk itu anak-anak saya kenalkan lagi untuk permainan Gebak Sodornya. Setelah KTL ini saya selesai, nanti anak-anak bisa mempraktekkan dan melibatkan semua siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Untuk guru hanya mengawasi, untuk anak-anak sendiri yang berperan sebagai pemain, pelatih, dan pengarah semuanya, pemandu suara itu sendiri-sendiri. Latar belakang dalam program ini kami akan menghidupkan kembali permainan tradisional Gebak Sodor dengan pendekatan Sport Education Model. Peserta didik akan melakukan pemilihan tim, strategi permainan, dan aturan yang disepakati bersama. Pilihan akan diberikan kepada peserta didik untuk mengembangkan kreativitas dalam modifikasi permainan. Kepemilikan akan dibangun melalui proses pembelajaran sepanjang hayat, di mana peserta didik menjadi aktor utama dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jadi begini Bapak Ibu, untuk saya sendiri ini tujuannya itu ke siswa, ke peserta didik. Baik permainannya, pemain atau pelatih, pemandu suara, penilaiannya sendiri ada, itu semua melibatkan siswa. Jadi guru hanya memandu atau istilahnya memberikan saran atau memberikan dukungan, tapi semua itu dilibatkan kepada semua siswa tanpa guru. Guru hanya membantu, kebetulan itu hanya membantu, mengarahkan. Itu Bapak Ibu. Dan sekolah kami yang terletak di Desa Jatisari, Kecamatan Bincang, Kabupaten Jember memiliki budaya yang kental. Permainan tradisional seperti Gebak Sodor pernah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di masyarakat. Namun seiring perkembangan zaman, permainan ini mulai ditinggalkan. Melalui pemetaan nasib yang telah dilakukan, kami menemukan potensi besar dalam memanfaatkan lapangan sekolah yang luas dan minat siswa terhadap aktivitas fisik. Biasanya anak-anak itu olahraganya itu yang paling suka adalah atletik, bola voli atau badminton. Nah, di sini saya akan mengembangkan lagi, mengenalkan kembali permainan tradisional yang sudah lama hilang atau yang sudah lama ditinggalkan, nggak pernah dipermainkan lagi, yaitu Gebak Sodor atau NK atau SK, seperti contohnya seperti itu. Tujuan program meningkatkan minat dan partisipasi siswa dalam aktivitas fisik, menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya, melestarikan permainan tradisional, membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran, dan terbiasa dengan rekan sejawat atau kelompok untuk memecahkan masalah.
Jadi di suatu permainan nanti siswa harus bisa memecahkan masalahnya. Capaian dan langkah tujuannya meningkatkan minat dan partisipasi siswa dalam aktivitas fisik. Nomor 2, menumbuhkan rasa cinta terhadap permainan tradisional dan budaya bangsa. Nomor 3, mengembangkan keterampilan sosial, kerjasama, dan sportivitas serta menerapkan nilai-nilai. Capaian nomor 1, 80% siswa aktif berpartisipasi dalam setiap sesi permainan. Nomor 2, siswa mampu menjelaskan sejarah dan aturan permainan bentengan. Nomor 3, siswa mampu bekerja sama dalam tim dan menghargai perbedaan. Nomor 4, siswa mampu menunjukkan sikap mandiri dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Langkah-langkah pembentukan tim, latihan dasar, dan pertandingan persahabatan. Diskusi kelompok, presentasi dan pembuatan poster, pembentukan tim, refleksi setelah permainan, dan pemberian penghargaan. Diskusi kelompok, role playing, dan pembuatan karya tulis. Di sini capaiannya 80% Bapak Ibu, karena yang siswa berpartisipasi itu masih belum 100%. Dengan permainan rumah sodor, karena sebagian masih belum menguasai teknik permainannya. Karena itu saya buat 80%. Itu alasan mereka. Karena siswa juga belum mampu menunjukkan sikap mandiri dan gotong royong. Masih banyak di dalam permainan, bukan hanya di rumah sodor saja atau dari permainan lainnya. Biasanya siswa itu cenderung untuk berkelahi, terutama berkelahi, karena dalam usia-usia seperti itu, pertama SD, kelas 5, kelas 6, emosinya masih stabil, masih katakanlah masih gereng-gerengnya, begitu Bapak Ibu. Struktur program dan mitra. Program yang dibuat merupakan kurikuler yang menjadi upaya untuk mendalam dan menghayati materi pelajaran yang didapat melalui kegiatan permainan tradisional bola sodor. Murid yang terlibat kelas 4 dan 5, baik laki-laki maupun perempuan, penanggung jawab kepala sekolah. KBS yang menjadi fasilitator adalah komunitas praktisi bangun jiwa raga yang terdiri dari beberapa guru kelas dan guru mapel dalam penghargaan kubis mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas kepanitiaan, peserta dan pihak lain yang berasal dari murid. Nah, Bapak Ibu, di sini struktur program dan mitra saya itu yang saya tulis itu yang terlibat itu kelas 4 dan 5 itu menjadi pemain dan pelatih. Juri itu melibatkan kelas 4 dan 5. Dan di situ dibagi permainan dibagi dua kelompok, kelompok A dan B, regu menyerang dan regu menjaga dan regu menjaga dan regu menyerang seperti itu. Baik laki-laki maupun perempuan itu saya
campuran. Jadi tidak hanya laki-laki, tidak hanya perempuan, tapi saya campurkan. Next. Kapasitas yang dimiliki. Nomor 1, sekolah memiliki kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Nomor 2, murid yang berjumlah 57 orang masing-masing kelas mempunyai minat dan bakatnya untuk menjadi panitia, peserta, wasit, ofisial, penonton. Nah, di sini poin nomor 2 Bapak Ibu, yang saya katakan tadi, yang saya jelaskan tadi, semua yang ada di Sensaria itu, permainan kebang sodor, melibatkan murid. Sejumlah siswa 57 orang atau siswa yang ada di lembaga saya sendiri untuk menjadi panitia, peserta, wasit, ofisial, dan penonton. Jadi semua siswa, melibatkan siswa. Dan nomor 3, sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup yang bisa untuk bermain kebang sodor. Rencana evaluasi. Evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan setelah pelaksanaan selesai. Apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan melihat dari umpan balik murid. Mendokumentasikan proses kegiatan main murid berupa video dan foto, mencatat hasil pengamatan tentang kebiasaan bekerja sama dalam tim untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani. Nanti di sen sendiri anak latih itu medianya itu foto dan di video. Kemungkinan tantangan minat siswa yang berbeda-beda, menawarkan variasi permainan dan memberikan pilihan kepada siswa, keterbatasan waktu, mengoptimalkan waktu pembelajaran dengan kegiatan yang menarik, evaluasi dan umpan balik, memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap peserta didik. Kondisi cuaca yang tidak mendukung. Jadi kalau cuaca tidak mendukung, menyiapkan alternatif kegiatan indoor atau di dalam aula. Jadi kemungkinan tantangan untuk guru terutama saya, guru fisioka adalah minat siswa. Minat siswa biasanya berbeda-beda. Kadang seringkali saya tunjuk si A, mari kita bermain sepak bola. Ternyata minatnya itu tidak ada. Karena minatnya tidak ada, berarti dia saya bertanya, minat kamu apa? Minat saya bermain bola voli Pak Guru. Oh, oke. Berarti itu minat dan bakat si A. Sedangkan si B, saya ajak contoh bermain sepak bola. Oke Pak Guru. Saya siap bermain sepak bola dengan Pak Guru. Kapanpun sepak bola olahraga. Nah, berarti minat dan bakat si A, si B ini sudah tumbuh dari awal. Karena minatnya memang bermain sepak bola. Terutama di peserta bikin itu harus ada minat dan bakat, Next. Mulai dilaksanakan sesuai jam pembelajaran fisioka. Jadi yang akan saya lakukan itu sesuai jam pembelajaran fisioka saya Bapak Ibu. Insya Allah
set yang akan datang. Next. Terima kasih. Saya sampaikan untuk presentasi SEM saya, yaitu permainan buka sotor. Dari sini saya ingin tanya jawab dengan Bapak Pondok yang mau bertanya tentang presentasi saya tadi. Silakan. Oke, monggo, bilang. Saya menanyakan tentang presentasi Anda barusan. Saya menanyakan, bolehkah guru ikut membantu dalam SEM? Jika boleh, kenapa? Jika tidak boleh, kenapa? Terima kasih atas pertanyaan dari Jumila, guru kelas 2. Bagaimana? Bolehkah guru ikut dalam SEM? Tidak boleh. Saya jawab tidak boleh karena alasannya yang berperan penting dalam kegiatan SEM ini hanya siswa, semua siswa. Jadi tadi sudah saya katakan di presentasi tadi melibatkan semua siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 yang berjumlah 57 siswa yang ada di lembaga kami. Itu semuanya terlibat Bapak Ibu. Ada yang namanya belajar, duduk-duduk santai, ngobrol, ada. Semua terlibat. Yang terutama terlibat itu kelas 4 dan kelas 5 karena pemain, wasit, penilai, dan pelatih ada di kelas 4 dan kelas 5. Yang lain bisa menjadi pemandu sorak dari tim A dan tim B, pemandu surat tim A dan tim B. Jadi tidak ada yang namanya lari-lari, jalan-jalan, tidak ada. Itu alasan saya. Kenapa tidak boleh guru terlibat dalam SEM? Begitu ya, Bumila. Ampun. Oke. Monggo. Oh ini. Monggo Bu Lulu, silakan bertanya. Boleh slide yang pertama tadi. Coba slide yang pertama. Di sini saya menanyakan ya Pak, kenapa dalam permainan tradisional ini dengan tema bangunan jiwa dan raganya, mengapa Bapak Anang mengambil permainan bobak sodor? Baik. Terima kasih. Baik, saja Bu Lulu. Ya. Saya jawab ya. Kenapa saya memilih pilihan saya seperti edukasi model atau istilahnya disingkat dengan SEM itu permainan tradisional bukan sodor, karena permainan ini kan sudah lama tidak digunakan atau tidak ditampilkan di publik atau di sekolah, lembaga-lembaga yang lain. Untuk permainan lingkungan sendiri di masyarakat sudah tidak ada bukan sodor. Maka dari itu saya memilih permainan tradisional bukan sodor itu tujuannya untuk menghidupkan kembali permainan yang sudah lama ditinggalkan. Karena kebanyakan sekarang anak-anak itu setelah pulang sekolah itu tidak seperti anak-anak zaman dahulu, bermain, terus berolahraga, biasanya kasti, badminton. Sekarang cenderung ke bermain HP, kecanduan HP. Itu alasan saya mengapa saya mau memakai permainan tradisional bukan sodor, yaitu karena untuk menghidupkan kembali olahraga bukan sodor atau permainan tradisional sudah lama ditinggalkan atau dilupakan. Begitu. Terima kasih Bu Lulu. Dan terima kasih juga Pak. Terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi. Monggo kita silakan. Pak Anang, saya mau tanya. Yes. Jika guru tidak boleh membantu siswa dalam pelaksanaan SEM, apa yang harus dilakukan guru, terutama guru PJOK? Pertanyaan yang sangat
sulit ini. Kenapa guru atau terutama guru fisioka tidak boleh membantu? Karena ini bukan tidak boleh, boleh, tapi sebelum permainan dilaksanakan, bolehnya itu hanya mengarahkan, mengondisikan siswa yang terlibat dalam permainan tradisional ini, terutama melatih si A pelatih, si B pemain, si C juri, si D penilai. Setelah permainan dilaksanakan, guru atau terutama guru fisioka tidak boleh membantu, karena itu sesuatu yang permainan yang fokusnya pada peserta didik atau siswa. Karena mereka itu biar mandiri dan bergotong royong sesuai dengan situasi tugasnya. Mandiri, bergotong royong, bisa mengenal masalah, bisa mengondisikan temannya, timnya, itu. Jawaban saya seperti itu. Nah, terima kasih. Terima kasih, Pak Nan. Terima kasih. Ada lagi? Cukup, Pak. Cukup. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan Ibu Kepala Sekolah yang sudah berkenan dan bersedia mendengarkan presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.